Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kimia untuk kelas 12 bersama saya Ibu Trineng Puspitaning C. Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita baca doa agar apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada pelajaran yang lalu, kita belajar sifat koligatif larutan. Apa saja itu? Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF. Yang keempat, tekanan osmotik atau tekanan osmosis, sama saja ya, dilambangkan dengan P. Untuk memudahkan kita mempelajari rumus-rumus yang ada pada materi ini, kita hafalkan kata kuncinya ya. Ini ada molalitas, ada fraksi mol, ada sifat koligatif larutan, ada kenaikan titik didih, ada tekanan osmosis, kemudian molaritas larutan elektrolit, molaritas larutan non-elektrolit. Nah, ini ada dua kata, elektrolit dan non-elektrolit, yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian penurunan tekanan uap, penurunan titik beku. Nah, ini kata kuncinya. Kalau kamu ingat kata kuncinya, nanti akan dengan cepat menentukan, oh kalau yang ditanyakan ini rumusnya itu. Ya, ini kata kuncinya kita hafalkan. Pada kesempatan kali ini kita belajar sifat koligatif larutan non-elektrolit. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit atau delta P. Ini delta P-nya Ibu beri huruf tanda merah. Ini juga gitu, hurufnya merah biar kita ingat, oh ini yang kita pelajari ini adalah larutan non-elektrolit. Zat cair mempunyai kecenderungan membentuk uap sehingga memunculkan tekanan uap. Adanya zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap mengakibatkan penurunan tekanan uap. Hal ini disebabkan karena molekul-molekul pelarut yang akan membentuk uap dihalang-halangi oleh partikel zat terlarut sehingga tekanan uapnya berkurang. Jadi ada zat terlarut non-volatil, itu zat terlarut yang tidak mudah menguap. Gambarnya ini ada pelarut murni. Pelarut murninya biasanya kalau di soal itu kita gunakan air ya, pelarut murni. Ini larutan. Larutan berarti ada air dan ada zat terlarut. Zat terlarutnya bisa zat gula, bisa garam dapur, bisa urea, dan seterusnya. Untuk larutan encer, di mana zat terlarut tidak mudah menguap dan bersifat non-elektrolit, dirumuskan oleh Raoult sebagai berikut. Nah, ini penemunya ya. Rumusnya P sama dengan XP kali P0. P sama dengan XP kali P0. XP adalah mol pelarut per mol total. Mol total itu NT plus NP kali P0. Atau delta P sama dengan XT kali P0. XT sama dengan NT per N total kali P total. Nah, ini kalau P berarti itu XP kali P0. Kalau delta P berarti XT kali P0. Ini kita hafalkan rumusnya ya. Kalau P berarti XP kali P0. Kalau delta P sama dengan XT kali P0.
Kemudian delta P ada rumus juga, bisa kita gunakan delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jadi rumus ini kita gunakan tergantung konteks soal yang ada. Keterangannya P tekanan uap larutan, P0 tekanan uap pelarut murni, delta P penurunan tekanan uap larutan. Delta P penurunan tekanan uap larutan. Ini Ibu bedakan warnanya. P dikasih warna biru, delta P dikasih warna merah biar kamu tahu aja bedanya gitu ya. Delta P bisa pakai rumus P0 dikurangi P. Bisa pakai rumus delta P sama dengan XT kali P0. Kemudian XP sama dengan fraksi mol pelarut. Kemudian XT adalah fraksi mol zat terlarut. Gitu ya, dihafalkan rumusnya sudah mulai cukup banyak. Ada info, tekanan uap menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Tekanan uap menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi kalau tekanan uapnya tinggi, dia termasuk mudah menguap. Sedangkan tekanan uap yang rendah berarti dia termasuk sukar menguap. Penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, ini penting juga ya. Penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, karena materi kita masih agak banyak, jadi tetap semangat ya. Ingat cita-cita kamu ingin meneruskan ke perguruan tinggi ya. Jadi pokoknya tetap semangat, di tengah apapun adanya kamu harus tetap semangat. Kita coba ke latihan soal berikut. Sebanyak 648 gram sukrosa. Sukrosa itu punya rumus C12H22O11 atau kita sebut ini gula, dilarutkan dalam 1 kg air. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Hitunglah A, tekanan uap larutan, berarti lambangnya P, tekanan uap larutan. Yang B, penurunan tekanan uap larutan, delta P. Ini huruf lambangnya jangan kebalik ya. Kalau penurunan berarti delta. Kalau tekanan uap berarti langsung ke P. Diketahui bila tekanan uap jenuh air adalah 31,82. Tekanan uap jenuh air adalah 31,82 mm Hg. Nah, untuk menjawabnya kita bikin catatan 31,82 itu apa ya? Ini tertulis 83 ya. Nanti kamu betulin sendiri ya. Ini 31,82. Ini tertulis 31,83. Ini dibetulkan ya. Adalah P0. P0 itu apa? Tekanan uap pelarut murni. Di sini disebutkan tekanan uap jenuh air. Ini sama saja ya. Banyak istilah, banyak kata dihafalkan. Kemudian kita tulis diketahui. Dari sini apa aja yang diketahui? Ada mol terlarut. Yang terlarut siapa? Gula, sukrosa, C12H22O6. Massa per mr. Masanya berapa? 684 gram dibagi 342 gram per mol. MR-nya 342 gram per mol. Itu diketahui sama dengan 2 mol. Ya, kita hitung mol zat terlarut. Kemudian yang berikutnya mol pelarut. Mol pelarut sama dengan massa per mr. Massanya ada 1000 gram. Ini dari mana 1000 gram? Dari 1 kg air. 1 kg kita pakai gram per mr. Jadi rumusnya 1000 per mr nya air berapa? 18. Berarti mr itu satuannya apa? Gram per mol. Nah, kalau mau ditulis ini juga boleh ya. Kemudian
Berapa mol pelarutnya? Ketemu 55,6 mol. Mengerti kan? Mudah toh? Ya. Lanjut. Kita kerjakan apa lagi? XP. XP. Kenapa kok XP? Karena yang ditanyakan P, tekanan uap larutan. Berarti kita cari XP-nya. Setelah mol T dan mol P diketahui, kita masukkan XP-nya. Sama dengan mol pelarut tadi diketahui 55,6 mol dibagi 55,6 plus 2 mol. Ketemu fraksi mol sama dengan 0,965. 0,965 ini nggak pakai satuan ya kalau fraksi mol. Fraksi mol pelarut sama dengan 0,965. Nah, jawaban pertanyaan yang ditanyakan berapa tekanan uap larutan atau P. Nah, P-nya ketemu pakai rumus P berarti XP kali P0. Masukkan 0,965 kali 31,82 sama dengan 30,7 mm Hg. Nah, seperti tadi catatannya ya. Ini catatannya P0-nya 31,82 ya. Ini salah tulis ini 31,83 dibetulkan sendiri adalah P0. Ya, jadi P0-nya itu tertulis sekian. Kemudian untuk jawab yang B yang ditanyakan itu delta P. Delta P bisa pakai rumus ini. Kemudian bisa juga memakai rumus delta P sama dengan XT kali P0 atau delta P sama dengan P0 dikurangi P. Nah, karena ada dua rumus, tentu kita pilih saja rumus yang paling mudah. Ya, karena sudah diketahui P, sudah diketahui P0, maka kita pilih rumus yang ini. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jadi banyak jalan menuju Roma, jadi banyak rumus menuju jawaban. Ini jawaban yang kita pilih adalah pakai rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P, yaitu 31,82 dikurangi 30,7 sama dengan 1,12 mm Hg. Kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Yang kedua, kita belajar kenaikan titik didih larutan non-elektrolit atau delta TB. Non-elektrolitnya Ibu beri huruf merah atau delta TB. Tekanan uap larutan selalu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Maka kita punya rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P. Ya, tekanan uap larutan selalu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Penurunan tekanan uap larutan akan mengakibatkan naiknya titik didih larutan dan turunnya titik beku larutan. Agar tekanan uapnya 1 M, maka perlu kenaikan suhu sebesar delta TB. Bagaimana rumusnya? Delta TB sama dengan M kali KB atau delta TB sama dengan gram, ini W bisa kita sebutkan gram ya, W atau gram per mR kali 1000 per P kali KB. Berarti ini M itu molalitas, kalau diuraikan W dari kata weight, berat ya, gram per mR kali 1000 per P. Ini kalau pakai rumus yang ini, P-nya ini harus dalam gram, W-nya gram berarti masanya juga dalam gram per mR kali 1000 per P. Atau delta TB sama dengan TB sama dengan 100 plus delta TB dalam derajat Celcius. Kalau ini delta TB sama dengan, ini rumusnya, kalau ini
TB titik didih sama dengan 100 plus kenaikan titik didih. Kemudian ini ada rumus lagi delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. TB larutan dikurangi TB pelarut. Berapa titik didih larutan? Titik didih larutan itu 100 ya. Titik didih pelarut murni yang 100 ya. Titik didih pelarut murni itu 100. Jadi banyak sekali rumusnya. 1, 2, 3, 4. Banyak rumus menuju jawaban. Keterangannya, delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan. Atau delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Nih, titik didih pelarut murni. Ini titik didih pelarut sama ya, diulang-ulangi. Titik didih pelarut murni kalau kita gunakan air biasanya di soal seperti itu, titik didih pelarut murni adalah 100. Kemudian M molalitas. Kemudian KB tetapan titik didih molal. Kemudian W atau gram atau massa itu massa zat terlarut, ini satuannya gram. Kemudian MR massa rumus relatif zat terlarut atau massa molekul relatif zat terlarut, sama saja ya. Kemudian P massa pelarut dalam gram. Kalau kita gunakan rumus yang ini, P-nya ini harus dalam gram. Contoh soal, suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea, CONH2 2 kali. Ini rumusnya urea. 3 gram urea, rumusnya urea, CONH2 2 kali dalam 100 gram air. Diketahui KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. ARC sama dengan 12, O16, N14, H sama dengan 1. Tentukan titik didih larutan. Jawab. Nah, ini kita kasih catatan dulu ya. Di sini ada catatannya. Seperti tadi, TB sama dengan 100 plus delta TB. TB itu titik didih larutan sama dengan 100 plus kenaikan titik didih larutan. Yang kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kalau rumus ini yang ditanyakan titik didih larutan, yang ditanyakan titik didih, kita masuknya lewat delta TB ya. Kita nggak bisa langsung masuk ke sini, nggak bisa langsung masuk ke TB. Kita harus cari apanya dulu, delta TB-nya. Yang ditanyakan titik didih larutan, tapi kita masuknya lewat rumus delta TB sama dengan M kali KB. M rumusnya apa? Massa per MR, gram per MR kali 1000 per P kali KB. Kali 1000 per P kali KB. Masukkan angka-angkanya. Massanya diketahui 3. Nah, ini 60 dari mana, Bu? 60 dari MrCONH2 2 kali dihitung ya. Itu kalau kamu ngitungnya benar pasti jawabannya 60. Kali 1000 per 100 kali KB-nya diketahui 0,52 derajat Celcius per molal. Delta TB-nya ketemu berapa? Delta TB-nya ketemu 0,26 derajat Celcius. Kita sudah ketemu delta TB, tinggal masukkan titik didihnya. Delta TB-nya sudah ketemu ya. Nih. Jadi maka titik didih larutan sama dengan diulang-ulangi, ini diulang-ulangi terus biar sampai hafal. Titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut murni plus delta TB. Titik didih pelarut murni plus delta TB. Jadi TB larutan sama dengan titik didih pelarut murni plus delta TB. Nah, sama dengan berapa?
100 plus 0,26 sama dengan 100,26 derajat Celcius. Mudah ya, mengerti ya. Lanjut, yang ketiga kita belajar penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Non-elektrolit menggunakan rumus delta TF. Titik beku cairan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatan murni. Adanya zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni. Selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku larutan. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi larutan membeku pada suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius, sehingga terdapat penurunan titik beku atau delta TF. Rumusnya, delta TF sama dengan M kali KF. Ini kita masih gunakan M ya, delta TF sama dengan M kali KF. Rumusnya sama seperti tadi, delta TF sama dengan M kali KF, M-nya kita urai, gram per mr, W per mr kali 1000 per P kali KF. Atau kita punya rumus, TF sama dengan 0 min delta TF. Nah, rumusnya agak berbeda dengan TB ya. TF sama dengan 0 min delta TF, atau delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Nih, keterangannya, delta TF sama dengan penurunan titik beku. Delta TF sama dengan titik beku pelarut murni. Ini titik beku pelarut murni, kalau disingkatnya titik beku pelarut, berarti dia titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan, TF larutan. Ini diulang-ulangi saja ya, biar kita hafal. M sama dengan molalitas, KF sama dengan tetapan titik beku molal, W atau weight atau gram atau berat, massa zat terlarut dalam gram mr, massa rumus relatif zat terlarut atau massa molekul relatif zat terlarut, P adalah massa pelarut dengan satuan gram. Contoh soal. Contohnya masih sama ya dengan tadi. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea CONH2 2 kali dalam 100 gram air. KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius, ARC 12, ARO 16, ARN 14, ARH sama dengan 1. Tentukan titik beku larutan. Rumusnya sama seperti soal titik didih tadi ya. Sama persis, cuman yang ditanyakan ini adalah titik beku. Jawab. Nah, catatan, karena titik beku kita nggak punya rumus titik beku ya, kecuali rumus yang ini. Titik beku sama dengan TF sama dengan 0 min delta TF. 0 min delta TF. Apa saja yang kita kerjakan? Rumusnya dulu keluarkan. Nah, mau cari titik beku atau TF berarti kita pakai delta TF dulu dicari. M kali KF. M-nya massa gram per mr kali 1000 per P kali 1,86. Masanya 3, mr-nya 60, kemudian 1000 per P-nya 100 gram kali 1,86. Ketemu 0,93. Paham ya? Kita cari delta TF-nya dulu. Maka titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi delta TF. Berarti TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Sama dengan TF pelarutnya 0 dikurangi 0,93. Jadi jawabannya min
0,93 derajat Celcius. Paham ya? Yang terakhir, tekanan osmotik larutan non-elektrolit atau Pi. Bila pelarut murni, misalnya air, dipisahkan dari larutan yang mengandung zat terlarut non-elektrolit yang tidak mudah menguap, misalnya larutan gula, oleh suatu selaput semi-permeabel, maka molekul pelarut dapat menembus selaput tersebut, tetapi molekul zat terlarut tidak dapat melewatinya, seperti digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam gambar ini, tekanan hidrostatik atau delta H yang mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerakan molekul-molekul pelarut masuk ke larutan melalui dinding selaput semi-permeabel disebut sebagai tekanan osmosa atau tekanan osmotik. Nah, ini berarti tekanan osmotiknya ini ya. Ini ada larutan glukosa yang dimasukkan dalam corong ini, kemudian ditekan masuk ke dalam pelarut. Nah, di bawahnya ini ada selaput semi permeabel. Nah, ini adalah tekanan osmotiknya. Tekanan osmosis atau tekanan osmotik juga terjadi antara dua larutan yang konsentrasinya berbeda, dipisahkan oleh selaput semi permeabel. Molekul pelarut yang larutannya lebih encer akan menuju ke larutan yang lebih pekat, atau larutan pekat cenderung menjadi lebih encer. Tekanan osmotik dirumuskan oleh J.H. van Hoff sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T. Nah, M-nya kita pakai rumus molaritas. Pi sama dengan massa per mR kali 1000 per mililiter. 1000 per mililiter per volume. Volumenya dalam mililiter ya. Kali R kali T. Keterangan, Pi sama dengan tekanan osmosis, M sama dengan konsentrasi larutan atau M satuannya. Kemudian R tetapan gas ideal sama dengan 0,082 liter kali atm per mol Kelvin. T suhu mutlak atau suhu absolut sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Kalau misalnya di soal kita diketahui sekian derajat Celcius, berarti T-nya nanti harus kita jumlah plus 273, nanti hasilnya menjadi derajat Kelvin. Contoh soal, 36 gram glukosa, mR-nya 180, dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Jawab, kita tulis dulu yang diketahui. Volume sama dengan 500 ml sama dengan 0,5 liter. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Jumlah mol glukosa 36 gram glukosa sama dengan 36 per mR-nya 180 sama dengan 0,2 mol. Maka kita bisa masukkan ke rumus Pi sama dengan MRT. Ini M-nya Ibu pakai rumus mol per volume. Kalau seperti ini mol per volume, volumenya dalam liter. 0,2 per 0,5 liter kalikan R 0,082 dikalikan suhu 300 derajat Kelvin sama dengan 9,84 atm. Nah, ini contoh-contoh soal yang sudah kita pelajari, tolong dihafalkan, dikerjakan, insya Allah kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Kita lanjut ke latihan soal ya. Ini kerjakan latihan soal ini di buku kalian. Ini soal yang pertama, ini tentang tekanan uap.
tekanan uap jenuh air pada temperatur 18 derajat Celcius adalah 15,5 mm Hg. Jika ke dalam 36 gram air, MR-nya 18, dilarutkan 30 gram glukosa, MR-nya 180, tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan pada temperatur itu. Ingat yang ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh berarti apa? Delta P. Untuk soal nomor 1 kita menggunakan rumus delta P. Nomor 2. Jika 20 gram urea MR-nya sama dengan 60 dilarutkan dalam 250 gram air, KF air sama dengan 1,86, KB air sama dengan 0,52, hitunglah titik beku larutan dan titik didih larutan. Titik beku larutan ini kita masuknya lewat apa? Lewat delta TF titik beku larutan. Kalau yang B titik didih larutan kita masuknya lewat rumus delta TB. Latihan soal yang terakhir, tekanan osmosis larutan yang mengandung 53 gram sakarosa per liter pada 0 derajat Celcius adalah 2,96 atm. Nah, hitunglah massa molekul sakarosa. Berarti ini kalau yang nomor 3 kita masuknya lewat apa? Lewat pi. Tekanan osmosis berarti pi. Yang ditanya massa molekul. Berarti massa molekul apa? Massa molekul itu MR. Ini untuk yang nomor 3 ini yang ditanyakan MR-nya. Ya, silakan dicoba. Pasti kamu bisa. Jangan menyerah ya. Agak sulit dibuka-buka lagi materinya, dicatat apa yang sudah kita pelajari, nanti insya Allah kamu bisa. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.